Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan menghantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf: A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirim kembali respon dihasilkan. C. Output motoris. Menghantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon pada tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Sistem saraf pusat, yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Lokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neutron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau menghantarkan impuls ke saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Ini adalah bentuk dari neuron. Kita masuk dalam neuron. Apakah neuron itu? Kita masuk pada struktur neuron. Yang pertama, dendrit, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga, akson, menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Ini adalah tipe neuron berdasarkan fungsinya: neuron motorik, neuron sensorik, neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat dari sistem pusat. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bipolar, multipolar, unipolar, dan anasonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang. Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar.
Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif.